semuanya, balik lagi di The Brothers Talk. Sekarang episode 7. Kemarin mungkin ini kontennya dibuat agak berdekatan gitu ya, karena baru gue upload juga untuk konten soal timnas kemarin gitu ya. Dan sekarang mungkin gue sedikit bahas beberapa hal sih yang terkait Arsenal sih lebih banyak ya. Selain itu juga terkait timnas, karena kan timnas akan main di tanggal 15 nanti juga gitu lawan China. Dan ada beberapa berita juga mengenai timnas ini. Oke, yang pertama mungkin kita bahas soal timnas dulu ya. Untuk pertandingan kemarin gitu ya, PSSI itu ngajuin surat atau protes ke FIFA, infonya akan seperti itu, karena memang terkait kepemimpinan wasit yang cukup nyebelin. Pasti nyebelin banget sih kalau menurut gue, karena kemarin itu ya kita sama-sama gede, dan udah gue bahas juga di video gue sebelumnya bahwa ya banyak hal dan keputusan yang gak fair yang dilakukan sama wasit. Meskipun ya terlepas dari, mungkin ini adalah salah satu pelajaran juga mungkin ya buat timnas kita, bahwa fokus itu memang harus tetap dijaga gitu selama lebih dari 90 menit. Ya mungkin kalau misalkan nggak fokus itu tetap dijaga, kayaknya timnas kita akan tetap menang. Cuman kemarin fokusnya juga hilang karena mereka pikir waktunya memang udah habis gitu, karena ya akhirnya fokus hilang gitu. Nah itu yang salah satu jadi pelajaran buat timnas kita. Dan untuk nanti gitu lawan China, infonya itu ada wasit dari Timur Tengah lagi, dari Uni Emirat Arab, Omar Al Ali gitu. Cuman gue nggak ngelihat ini akan jadi berpotensi seperti kita melawan Bahrain ya, karena ini kayaknya netral, cukup netral, karena kita lawan China. Dan harapan kita semua udah pasti Indonesia bisa menang gitu di pertandingan ini, karena sebenarnya melawan Bahrain dan Cina ini itu terhitung seharusnya kita bisa menang gitu. Dan memang terbukti kemarin, meskipun permainan kita nggak begitu impresif, cuman kita hampir menang. Dan melawan China nanti, harapan gue sih Sintayong bisa evaluasi gitu ya, dari menurut gue kesalahan dia di babak pertama kemarin lawan Bahrain. Dia menurunkan starting line up yang cukup fatal, yang ngebikin pola permainan kita itu berubah. Yang biasanya permainan kita itu ngalir dan bagus cara pola permainannya gitu ya, dari build up dari belakang ke depan, yang dimana biasanya diisi oleh Jazz, Rizky Ridho dan Hafner. Dan mungkin sekarang ada Hilgers yang bisa gantiin Hafner gitu. Kemarin kan kita sama-sama tahu ya, Sintayong masih percaya pada Jordi Amat, yang padahal dari beberapa pertandingan terakhir sebelum dia cedera, terus juga sebelum dia kena akumulasi kartu gitu, dia udah nunjukin bahwa ada penurunan performa gitu. Jadi menurut gue dia cukup diparkir aja dulu, mending cari aman aja, tetap mainin Rizky Ridho sebagai starter. Karena terbukti banget ketika Rizky Ridho main kemarin itu, menurut gua impactnya sangat amat besar buat timnas kita. Build up-nya lebih jalan, terus juga di tengah Tom Hai dan Ivar Jenner punya ruang yang cukup luas untuk mengeksplorasi lini tengah dan juga memegang kendali permainan sebenarnya. Karena kalau kemarin seperti yang gua udah sampaikan di video sebelumnya, bahwa adanya Jordi Amat itu kemarin agak sedikit nutup ruang untuk dua gelandang kita, Ivar Jenner dan juga Tom Hai gitu ya. Jadi mereka nggak bebas mengeksplorasi lini tengah dan juga menguasai pertandingan. Jadi harapan gue sih hal itu layak untuk dievaluasi oleh Sintayong. Tapi untuk Malik Rizaldi, menurut gue kalau dia memang fit dan bisa main nanti ya di lawan China, menurut gue layak untuk dijadikan starter kembali, karena permainan dia cukup bagus, impactnya cukup ada ya. Seenggaknya bisa gantian lah sama Witan gitu, karena Witan juga yang kita tahu permainannya cukup bagus, selalu ya masih inkonsisten tapi selalu ngasih impact yang bagus. Marcelino pun bagus, depan ya menurut gue Malik Rizaldi patut dicoba untuk jadi starting lagi nanti melawan China. Jadi menurut gue sih
kita sebagai supporter juga udahlah, kita move aja gitu, kita lupakan pertandingan melawan Bahrain, dan harapan gue pun untuk pemain kita juga bisa ngelupain pertandingan kemarin yang benar-benar nyebelin gitu ya. Itu jadi salah satu bukti seharusnya untuk dan jadi penyemangat tambahan untuk timnas kita gitu, karena ya kita kalahnya juga bisa dibilang dicurangi gitu ya. Jadi kualitas kita di atas Cina, harusnya di atas China. Jadi 3 poin harusnya bisa kita raih di pertandingan di tanggal 15 nanti. Jadi nanti kita tunggu aja akan seperti apa, dan harapannya semoga Sintayong bisa melakukan sebuah evaluasi gitu ya, dan pasti ini dilakukan oleh Sintayong. Coba mungkin parkirin dulu lah Jordi Amat gitu, dan mending tetap Rizky Ridho yang dijadiin starter kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke topik kedua, topik Arsenal sih. Ini setelah kemarin Odegaard cedera gitu ya, pas sekarang Arsenal bakal kehilangan Bukayo Saka, karena pas kemarin lawan Yunani kalau nggak salah, dan kalau nggak salah juga Inggris ini kalah gitu ya, 2-1 gitu. Dia ngalamin cedera, dan kemungkinan cederanya lumayan parah, dan kemungkinan absennya pun juga lumayan panjang gitu, karena dia juga Bukayo Saka ini tuh kemarin tuh cedera otot, terus diganti juga di awal babak kedua kalau nggak salah gitu ya, pas cedera itu. Dan kemungkinan ya harapannya sih bisa recovery-nya cepat, karena Arsenal sekarang kan bertumpu banget sama dia. Kalau kalian lihat di beberapa pertandingan sebelumnya gitu ya, Saka ini jadi salah satu pemain kunci gitu, di samping Kai Havertz yang memang lumayan lagi on fire. Tapi kalau misalkan gak ada Bukayo Saka, gue masih bingung nih secara strateginya akan seperti apa, backupnya nanti akan siapa kalau misalkan memang Saka nggak main. Sementara kan di cadangannya Arsenal juga nggak terlalu banyak pemain sayap yang bisa menggantikan Saka di kanan gitu. Kalau mungkin di kiri ya banyak, ada Sterling, terus juga ada Leandro Trossard dan Martinelli gitu. Sementara untuk di kanan ini kan Arsenal nggak ada sama sekali backupnya. Ada kemungkinan memang akan ada pergeseran, entah itu di Leandro Trossard di sana atau Sterling yang akan dimainkan kalau Saka ini nanti absen. Cuman itu akan tetap berat buat Arsenal menurut gue untuk kehilangan Saka, ditambah memang sebelumnya kehilangan Odegaard yang cedera ankle. Iya, bulan yang berat di Oktober ini untuk Arsenal. Jadi harapannya sih gue sebagai fans Arsenal akan tetap bisa bermain konsisten nantinya, dan bisa tetap menang gitu ya di pertandingan berikutnya meskipun tanpa Saka. Jadi cukup menarik ketika Saka ini nggak ada, pendekatan strategi apa yang akan dilakukan oleh Arteta gitu ya, karena dua pemain kuncinya dia mengalami cedera, yang dimana di musim sebelumnya itu sama sekali mereka itu nggak mengalami cedera. Dan makanya ini adalah salah satu ujian terberatnya Arsenal di musim ini. Apakah mereka masih bisa menjadi title contender di Liga Inggris? Patut kita tunggu sih sebenarnya tanpa Saka dan Odegaard ini. Jadi tanggal 19 tahu gue kalau nggak salah akan mulai lagi Liga ya, setelah setelah international break. Jadi kita lihat sejauh mana Arsenal dan Arteta itu bisa dengan cerdik gitu ya, menambah lubang-lubang yang ditinggalkan oleh pemain-pemain kuncinya ini. Ya seperti yang gue bilang tadi, ditambah Martin Odegaard yang sebelumnya memang cedera juga di international break sebelumnya gitu ya, dan dia kena cedera ankle. Dan buruknya lagi gitu ya, setelah ada update, setahu gue tuh tadi gue baca di Instagram ada update bahwa Odegaard ini kemungkinan akan absen sampai bulan Desember nanti. Berarti hampir separuh musim gitu ya Odegaard gak akan bisa main, dan itu benar-benar PR besar Arteta nanti akan seperti apa.
Dia nggak mungkin terus-terusan bisa bermain seperti ini, meskipun ya kemarin tanpa Odegaard melawan City kita bisa imbang, terus juga perlawanannya cukup baik, tapi mereka dua pemain penting, terutama nanti di Oktober kalau misalkan ternyata Saka progress recovery-nya cukup buruk gitu ya, mau nggak mau Arteta harus benar-benar muter otak sih, dan mengubah cara bermain dia. Menurut gue pilihan paling possible adalah ya memang memainkan Sterling di kanan gitu, meskipun dia lebih bagus di kiri dan selama ini juga main di kiri atau menjadi false nine. Tapi karena memang gak ada pilihan lain, kalau misalkan kita mainin atau kita percaya pada Ethan Nwaneri untuk main di kanan, kayaknya dia nggak cocok. Dia lebih cocok di belakang striker sebagai attacking midfielder gitu ya, sebagai mungkin pengganti perannya dari Odegaard. Gue sih masih yakin seperti video-video atau pernyataan dari video gue sebelumnya bahwa Ethan Nwaneri ini udah layak untuk dicoba sebagai backupnya Martin Odegaard, karena kan sejauh ini Arteta masih mainin Kai Havertz biasanya di babak pertama di depannya Sterling gitu ya, tapi kadang itu suka tidak berjalan dengan baik atau kadang juga Trossard ada di posisi itu. Nah, dengan kondisi yang sekarang menurut gue rotasi pemainnya harus bisa disesuaikan lagi. Jangan sampai memang pemain-pemain yang nggak cukup baik gitu ya masih tetap dipasang. Cuman keputusan itu hampir jarang terjadi sih sekarang dari Arteta. Arteta udah cukup cermat dalam menempatkan pemain. Jadi untuk Arsenal sih good luck aja ya. Sisa musim ini akan seperti apa, atau mungkin sampai akhir tahun ini akan kayak gimana. Dan ini adalah salah satu sinyal yang cukup keras lah gitu buat Arteta, bahwa dia butuh pemain pengganti atau backup yang setara, setidaknya yang satu level di bawah Saka is oke lah, karena kan sekarang levelnya pada jauh di bawah Saka semua untuk backupnya, dan nyaris gak ada backup sama sekali sebenarnya untuk Bukayo Saka. Dengan kondisi yang cedera seperti ini perlu banget ngedatengin winger yang memang cukup sepadan untuk bisa menggantikan Saka atau setidaknya bisa merotasi Saka nantinya. Dan juga menurut gue butuh striker. Kalau misalkan alternatifnya adalah Kai Havertz diturunin ke belakang striker, ya kita butuh striker. Dan gol dari corner kick, back-backnya Arsenal yang bisa cetak gol itu bukan salah satu solusinya untuk bisa jadi juara di musim ini. Jadi tetap harus butuh striker yang bisa mengkonversi chance yang di-create oleh Arsenal yang selalu banyak itu menjadi gol sih gitu. Jadi mungkin segitu aja. Nanti gue bakal bikin video lagi, gue gak akan panjang-panjang di video kali ini. Thanks for watching, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kritik kalau misalkan mau dikritik, kita coba diskusi tentang sepak bola. Jadi thank you banget ya.